Halo, apa kabar pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada? Bahagia sekali di kesempatan kali ini di awal Januari 2025 bersama RRI Manado kita jumpa lagi di acara obrolan budaya dan kami menyapa Anda dimanapun berada yang menyaksikan tayangan ini. Kami menyapa Anda semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap optimis untuk menjalani hari-hari di tahun 2025 ini yang pastinya walaupun kita tahu ini masih rahasia ya, masih misteri tapi kita percaya sebagaimana kita boleh melewati tahun 2024 kemarin, tahun 2025 ini juga optimisme yang sama kami harapkan juga bisa kita miliki bersama. Dan sekali lagi bersama RRI Manado, saya Joyce Wantani akan temani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan. Kita akan membahas satu topik pendengar dan pemirsa dan tentunya bersama dengan narasumber yang hadir bersama kami di kesempatan kali ini. Kita sapa dulu Bapak Leksi Kalesaran, beliau adalah pengamat sosial budaya. Halo, apa kabar Pak Leksi? Pagi baik, kabar baik. Kabar baik. Tabea, Pemulih PME. yang artinya apa ini Pak Leksi? Itu dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan orang bisa lancar orang kegiatan-kegiatan usaha. Amin. Mungkin kesan pertama memasuki tahun 2025 ini sebelum kita bincang-bincang bersama. Ya, terima kasih pendengar RRI Manado dimanapun Anda berada. Kita bersyukur bahwa kita boleh melewati 1 tahun yang tahun 2024 dan sekarang orang memasuki tahun 2025. Tentu banyak hal yang orang rasakan ketika tahun 2024. Ada suka duka tapi ada kegembiraan juga. Dan suka duka kita ini dia yang kita berharap ada yang orang boleh perbaiki untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik. Karena dari kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan ini akan memacu orang untuk supaya bekerja keras untuk kemudian tahun depan yaitu tahun 2025 yang orang mulai laksakan ini itu bisa lebih sukses. Diaminkan semua hal yang baik. Dan diharapkan juga ketika orang memasuki tahun 2025 ini kekurangan-kekurangan yang ada itu bisa menjadi pemacu orang untuk berkarya di tahun 2025 ini dengan penuh semangat, dengan perlindungan Tuhan dan orang melaksanakan dengan semangat yang cukup berapi-api lah kalau boleh untuk supaya orang kesehatan terjamin, orang kegiatan bisa sukses. Iya, yang pasti mengevaluasi tahun kemarin dan memulai tahun ini dengan optimisme yang tinggi begitu Pak Leksi ya. Ya. Oke, kegiatan sehari-hari ini apa Pak Leksi kalau boleh tahu? Saya kebetulan aktivis, saya memiliki organisasi, ada Perhimpunan Putra-Putri Brimob, ada komunitas sulak narkoba, dan profesi juga sebagai wartawan, aktivis juga kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, dan kebudayaan untuk bagaimana orang supaya orang daerah boleh maju. Lewat pikiran-pikiran positif, kritis tapi konstruktif itu supaya orang daerah itu digetok tularkan supaya orang jadi lebih maju. Ada kurang-kurang iya, tapi kurang-kurang itu orang kritisi dan kemudian orang cari solusi. Jadi kritis tapi konstruktif. Nah, aktivitas saya sehari-hari itu dan ada kegiatan-kegiatan yang seperti saat ini RRI mengangkat satu kegiatan yang menurut kita ini bagus sekali karena untuk merubah mindset kita yang tadinya sudah mulai berubah, mulai luntur, sekarang supaya jadi lebih bagus lagi. Itu aktivitas saya sehari-hari dan ada kegiatan-kegiatan lainnya. Baik, kali ini kita akan berbicara tentang makna kunci tahun ya. Sebagaimana kita yang ada di Sulawesi Utara, ada 3 suku besar begitu Pak Leksi ya. Dan secara administratif kita terbagi atas 15 kabupaten kota yang pastinya punya caranya tersendiri untuk memaknai kunci tahun ini. Tapi pada umumnya itu sama untuk mengakhiri tahun yang lama dan memulai tahun yang baru. Secara ringkas seperti apa Pak Leksi bisa menggambarkan makna kunci tahun ini? Jadi kunci tahun itu berarti orang sudah melewati 1 tahun yang lalu, itu tadi seperti dikampaikan bahwa ada kelebihan-kelebihan, ada kekurangan-kekurangan itu menjadi refleksi, bahan refleksi untuk tahun ke depan itu bisa menjadi bahan-bahan kita untuk supaya menjadi lebih bagus, lebih sukses, lebih sehat dan seterusnya. Nah,
Di Sulawesi Utara ini kan yang tadi sudah disampaikan ada 3 suku besar, itu suku Sangir. Dulu kok ada istilah Sangir, tapi Sangir tak laut. Sekarang ada Sitaro kan begitu. Baru ada Minahasa, tapi Minahasa itu yang orang bilang sekarang Minahasa Induk. Itu Minahasa Induk itu, baru kemudian ada Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minut, dan kemudian Bitung. Nah kemudian ada yang dari Bola Omong Ngondo. Nah itu cukup besar, yang dorong sekarang dorong bilang dulu cuma Bolmong, kemudian berkembang ada kota-kota Bagu dan berkembang juga kabupaten kota sehingga dorong bilang sekarang Bolmong Raya atau Minahasa Raya atau Sangir begitu. Nah, 3 ini dia. Nah mereka suku-suku ini memiliki kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya intinya sama, yaitu bagaimana refleksi tahun sebelumnya dan kemudian memandang untuk tahun ke depan. Oleh karena itu ada ritual-ritual adat suku-suku yang positif sebenarnya dalam konteks bagaimana mensyukuri hikmah yang didapat pada tahun sebelumnya untuk kemudian mereka bisa mengembangkan itu supaya menjadi satu kebersamaan di dalam keberagaman yang ada itu. Nah, 3 suku ini mereka punya tradisi-tradisi tertentu yang mensyukuri itu yang dibilang tahun baru. Iya baik. Dan mungkin karena kita berdua itu suku Minahasa begitu Pak Leksi ya. Jadi kita kurang bisa menggambarkan mungkin kalau dari sisi suku yang lain begitu. Kalau begitu kita angkat budaya Minahasa saja untuk ada tradisi kunci tahun ini. Iya? Ya, jadi saya orang Indonesia kelahiran Manado, tapi keluarga besar saya itu dari Minahasa. Iya. Nah, Minahasa ini dulu bagian besar sekali yang seperti saya sampaikan tadi yang dominan sekali Minahasa Raya itu, karena termasuk Manado dulu karena dari sejarah kan dari Minahasa yang adat-adat budaya yang ada di Minahasa itu berlaku di ada beberapa kabupaten kota yang orang bilang itu suku Minahasa. Sampai Tomohon juga Bitung. Ya, Tomohon, Bitung, ya Minahasa Utara, Minahasa, Minsel dan seterusnya. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini sebenarnya berakar dari dulu bagaimana orang Minahasa dulu, Minahasa dalam arti yang seperti saya sampaikan tadi, mau trompet tua-tua dulu, mau mengucap syukur atas apa yang sudah dilaksanakan. Memang dulu ada yang disebut dengan pengucapan, karena pengucapan dalam konteks yang lalu itu yaitu bagaimana panen-panen, karena orang Minahasa dulu terkenal berkebun, bertanam, baru kemudian ada panen. Nah panen karena kebetulan banyak, karena memang tanahnya subur, kemudian menghasilkan cukup, sehingga mengucap syukur. Mereka datang ke gereja, memberikan persembahan dalam bentuk panen-panen itu, dan kemudian mereka melakukan kegiatan di rumah. Jadi setelah di gereja, di rumah mereka bersyukur. Yaitu orang yang datang pasiar. Kemudian di pasiar ini dia ada orang lain kali ada misalnya makanan-makanan khusus itu, misalnya nasi jahe, dodol segala macam, bawa pulang. Nah kebiasaan ini juga masuk kepada kegiatan ketika setelah ada Natal, kemudian begitu, itu kebiasaan-kebiasaan yang muncul, kemudian dan juga pada akhir tahun. Jadi mereka melakukan yang tahun baru, jadi orang boleh datang dan seterusnya. Cuma ya lain kali tidak sama seperti sekarang. Kalau dulu yang namanya melakukan kegiatan itu kan, kalau dia pegawai negeri itu kan mesti masuk kantor. Nah DP libur cuma tanggal 25 toh. Kalau sekarang kan ada libur bersama, ada cuti bersama. Jadi 24 atau 23, atau kalau ada hari terjepit misalnya, rupa sekarang misalnya ada hari Jumat terjepit, ya lain kali orang cuma bilang hadir atau ini kemudian ya di kampung karena mensyukuri. Tapi lain kali ada orang-orang yang di luar daerah, nah itu mereka mau datang kemari dulu, itu kan mesti pakai satu pesawat terbang. Itu kan dulu mau datang ke pulang kampung, DP biaya kan besar sekali kalau pesawat. Kemudian dorang pakai yang namanya kapal laut. Kapal laut nggak rupa sekarang, mungkin 3-4 hari. Kalau dulu memang 1 minggu. Jadi lain kali dorang datang agak telat. Jadi itu melakukan pengucapan tahun baru itu dia biasakan tanggal 1 kan DP tanggal tahun Masehi. Namun lain kali dorang bikin tak lewat dari itu. Minggu kalau dia hari Minggu, di hari Kamis tanggal 1, maka dorang bikin dan sorong di minggu pertama di minggu Januari. Nah, jadi ada misalnya hari Minggu ini ucapan kunci tahun. Jadi
tahun baru tanggal 1, baru kemudian ada kunci tahun pada minggu pertama. Tapi mulai sekarang mulai berkembang. Ada kunci tahun minggu pertama, tapi ada dom baking lagi minggu kedua. Tapi ada juga baking minggu ketiga. Bahkan ada juga minggu keempat. Nah sekarang apalagi ada kolaborasi lain kali, ya karena ada chemistry, itu tulude itu dorang bikin sama-sama. Kunci tahun orang Minahasa itu dan bikin tulude, karena orang dari Sangir itu sekarang sudah banyak di Manado, dorang bikin sama-sama. Itu. Jadi kunci tahun itu dilaksanakan karena ada mengucap syukur karena tahun yang lalu orang so lewat. Masuk tahun 2025 ini bagaimana orang membuat supaya orang semangat itu ada. Mudah-mudahan dengan lingkungan Tuhan, orang semangat untuk berkarya, minimal pada orang keluarga, atau kalau dia bekerja pada DP kantor, atau ada usaha dan lain sebagainya itu yang orang melakukan ucapan syukur seperti itu. Jadi kalau kita merefleksi ke belakang, sebetulnya ini tradisi kunci tahun ini dilaksanakan pada tanggal berapa awalnya? Memang kalau dari sisi tanggal memang saya tidak ingat DP tanggal, tapi kalau namanya tahun baru kan tanggal 1 Januari. Tahun 1 Januari itu tahun Masehi. Nah, jadi setiap tahun yang penting tanggal 1. Oh tanggal 1, Nama 1 Januari. tahun baru itu kan tanggal 1, kan tanggal 1. Kalau tanggal pas sekarang kan tanggal 30, habis itu tanggal 1. Kan ada tanggal 30, 31 ada. Nah, jadi itu, jadi dia masuk tanggal 1 itu tahun baru. Karena tanggal 30 atau 31 itu kan tahun yang disebut tahun lama. Misalnya Desember 30 atau 31 itu misalnya seperti baru orang lewat toh, 30 atau 31 itu tahun 2024, itu tahun lama. DP tahun baru itu tanggal 1 Januari. Itu. Nah, baru kemudian ya orang biasa bikin tanggal 1 itu. Namun kemudian ada karena kebersamaan. Itu bagaimana orang Minahasa itu kan dompe istilahnya itu kan ada kolaborasi di situ, ada trompet kebersamaan. Nah, trompet kebersamaan itu lain kali itu dorang bikin satu kegiatan, bikin satu kali. Nah, kapan bikin itu ya sudah, orang bikin karena kalau sendiri tanggal 1 itu kan bikin di rumah masing-masing. Jadi orang datang, orang ya dulu pasti bikin, sekarang juga pasti bikin tuh orang datang. Jadi selain Natal tanggal 25 dan seterusnya, jadi ada Natal pertama, Natal kedua dan seterusnya, dan kemudian ada katakan ada jeda waktu, baru kemudian ada tanggal 1 tahun baru. Ada lagi itu. Nah, biasanya sebelum tanggal 1 itu kalau ada tanggal 30 atau tanggal 1, malam itu ada untuk masuk jam 12. Karena di perhitungan tahun baru kan jam pas 000 atau jam 24.00 atau jam 000 itu DP masuk sekian 1 detik itu tahun baru. Nah, itu biasanya ada baking kegiatan-kegiatan yang sekarang kalau orang lihat lain kali ada baking di pusat kota, di TKB itu ada orang yang bikin kegiatan, atau di kampung dunia baking yang pasang-pasang kembang api dan lain sebagainya. Itu bahkan sekarang petas-petas, long-long dan segala macam yang sebenarnya orang mau mensyukuri, tapi ternyata lain kali bikin kacau karena mengganggu. Itu kan jam 12 itu kan orang jam tidur. Tapi lain kali itu ya karena dorang mungkin karena kebiasaan yang terutama orang-orang muda-muda zaman now itu lain kali dorang bersyukur suka. Bahkan ada orang-orang tua-tua yang sebenarnya dorang harusnya menjaga tradisi ini bahwa orang bersyukur. Cukup juga katakanlah misalnya jam 00 itu ya sekitar setengah jam lah cukup. Habis itu sudah selesai. Karena harusnya orang masuk tahun baru itu orang bersyukur kepada Tuhan bahwa orang satu diberikan kesehatan. Dan kemudian bagaimana orang mensyukuri apa yang ada misalnya pada waktu yang lalu untuk kemudian supaya itu orang bikin jadi berkat di tahun 2025 atau tahun baru. Nah, ini yang kita lihat, ini tradisi-tradisi ini lain kali bukan bikin senang, mungkin pada orang mungkin senang, tapi sekelintir orang. Tapi yang lain-lain ini jadinya tidak sedap. Coba misalnya Anda tidur jam 10, kok tiba-tiba babunya ini tak bangun. Ketika dia tak bangun jam 1, itu setengah mati mau tidur ulang. Kalau misalnya Anda melakukan aktivitas, kalau pegawai negeri mungkin libur. Tapi kalau misalnya pegawai swasta, kalau dia tidur kok tidak tidur betul, sekarang bagaimana ketika dia melakukan kegiatan pada jam kerja? Kasihan, lain kali mau mengantuk. Kurang ajar kalau DP bos dapat lihat, apa ngana mau mengantuk? Pulang ngana. Akhirnya tamu saya stop ngana DP ini. Atau bagaimana? Ada yang bisa jadi terjadi itu. Nah, jadi harusnya orang memasuki tahun baru itu mensyukuri apa yang ada dan orang membuat supaya ada berkat bagi orang-orang lain. Itu yang kita lihat sekarang, kebiasaan-kebiasaan yang mungkin akan harusnya dirubah supaya ya orang harus memaknai itu makna tahun baru
dan kunci tahun itu. Bagaimana supaya orang tahu bahwa ternyata itu kunci tahun orang Minahasa itu. Jadi oke lah dia perpindahan tahun dari tahun lama tahun baru itu jam 12 itu 24.00 itu atau 000 itu betul-betul menjadi makna untuk supaya orang mensyukuri apa yang orang so lewat di tahun 2000 kalau sekarang 2024. Iya, baik. Pendengar dan pemirsa, kita akan lanjut lagi untuk topik bahasan tentang makna kunci tahun ini yang merupakan satu tradisi yang sudah turun-temurun kalau di daerah Sulawesi Utara. Mungkin di daerah Sahabat Budaya juga, di daerah Anda berlaku hal yang sama juga mungkin dengan tradisi yang berbeda. Tapi saya percaya biasanya setiap daerah itu punya ada tradisi masing-masing terkait dengan mengakhiri tahun yang lama dan memulai tahun yang baru. Kita akan kembali lagi untuk melanjutkan topik bahasan ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baik, kami kembali untuk Anda. Kembali kita lanjutkan topik kita tentang makna kunci tahun bersama kami RRI Manado. Dan pendengar pemirsa RRI Net masih bersama dengan Bapak Leksi Kalesaran, pengamat sosial budaya yang ada di Sulawesi Utara. Ini Pak Leksi, kalau pada awalnya kunci tahun ini seperti apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada awalnya? Kalau sekarang kan bisa kita lihat ya bisa dibilanglah sudah terjadi banyak pergeseran. Tapi kalau pada aslinya itu tradisi seperti apa yang biasa dilakukan? Ya, jadi begini, kunci tahun itu ketika orang pas masuk tahun baru, orang mensyukuri itu dengan orang yang datang pasiar, orang berdatang pasiar untuk membangun silaturahmi. Kemudian ada yang disebut dengan kunci tahun. Kunci tahun itu yang tadi kita bilang, jadi ada minggu pertama, minggu kedua dan terusnya. Nah, itu ada kebiasaan-kebiasaan seperti di Manado sini. Ada kan DP nama figura. Jadi dari satu tanpa orang bergerak berjalan itu untuk sambangi, mendatangi keluarga-keluarga yang ada rame-rame itu, dan kebetulan itu yang kemudian bergeser itu, jadi kemudian orang Jawa sumbang. Kalau dulu memang karena mau kasih tunjuk, dorong ekspresi bahwa orang bersyukur telah melewati 1 tahun. Yaitu katakanlah untuk tahun ini ada tahun 2024 orang sudah lewat. Jadi masuk tahun 2025 ini itu orang mensyukuri itu dengan itu figura. Jalan ke sana kemari itu dia tuh rame, bikin rame karena itu kan memasuki tahun ini mensyukuri. Berarti kalau mensyukuri itu kan berterima kasih kepada Tuhan bahwa orang sudah lewati ini dia. Oleh karena itu orang kegembiraan ini, orang sukacita ini, orang kasih kepada orang lain. Dan cara itu tuh kalau misalnya orang coba misalnya di lorong-lorong kan begitu. Ada orang kasih yang susah begitu. Ya karena mungkin satu dan lain hal. Kok tiba-tiba ada lewat kemana ini figura. Mau tidak mau kan jadi rame. Jadi itu membuat supaya kegembiraan itu ada dan dirasakan oleh banyak orang. Nah itu tuh misalnya contoh figura. Baru kemudian ada tuh musik-musik, dan teman-teman bahkan sekarang ada taman-taman cakalele, kepasaran itu lewat supaya rame-rame itu. Karena memang namanya kunci tahun kan mensyukuri itu tahun ini sehingga orang berbagi kegembiraan bagi orang lain. Nah, itu kemudian ada lagu-lagu, ada orang pakai kolintang atau pokoknya rame-rame banyak yang pakai tambor ini segala macam supaya itu kegembiraan itu ada. Itu jadi ketika orang kunci tahun karena DP tahun berikut katakanlah DP hari kemudian itu kan agak lain karena DP istilahnya orang kerja dan lain sebagainya. Jadi ketika ada hari itu biasanya hari Minggu itu orang mensyukuri kan kalau hari Minggu kan libur. Jadi setelah masuk gereja ya ada ibadah pertama atau misa pertama, ada ibadah kedua atau misa kedua atau pagi itu dia baru kemudian malam. Nah, jadi setelah itu mulai itu biasanya itu sekitar jam 10 itu mulai itu lihat atau ada yang sore.
Coba lihat kalau di Makeret itu biasanya kan ada tuh di benak figura itu kan jalan orang ke sana kemari. Itu dia apa? Mau kasih gambaran itu bahwa kegembiraan itu untuk berbagi kepada orang lain. Yang namanya kunci tahun ini berarti orang mau tutup tahun yang lalu. Jadi karena kalau tahun sebelumnya itu, kalau sekarang tahun 2024 ada kelabu, ada katakanlah sadap-sadap, orang close sampai di situ. Untuk ke depan, orang harus menjadi lebih bagus. Itu tadi ada pembelajaran bagaimana orang mengambil hikmah daripada entah yang negatif, entah yang positif itu supaya ke depan orang menjadi lebih bagus, punya semangat dan yang sebagainya. Nah itu jadi close di situ itu makna daripada kunci tahun ini supaya orang ke depan menjadi lebih bagus. Jadi tahun yang baru untuk jadi bagus. Nah kalau ada kurang-kurang susah-susah ini itu tadi bikin rame-rame, memo, kuman. Mari orang makan namanya. Atau orang datang kemari, ya kalau misalnya ada sama dengan pengucapan tuh begitu tuh orang datang di rumah. Tapi ada kebiasaan misalnya contoh berapa tahun lalu itu di Tomohon itu, dan taruh di muka rumah. Jadi orang datang ambil. Cuma lain kali ini karena misalnya kalau pasiar, lain kali 2 rumah tuh pikirkan suka nyang. Ya mari dong coba biar cuma kotor piring kata orang bilang. Nah, jadi dia datang bukan karena apa maksudnya ketika dia menyambangi, dia datang ini itu kebersamaan itu muncul. Itu chemistry itu ada. Jadi baku oh iya kata Kang. Jadi ada tatap muka karena pas sekarang ini dia kan setengah mati sekali baku dapat karena sama masing-masing punya kesibukan. No cuma tuh hari-hari basar begini yang boleh baku dapat tuh. Coba kalau hari-hari biasa, aduh lain kali ada orang seberapa bulan ya baku dapat, pada baku Birman. Kenapa? Karena mungkin DP tugas, misalnya ketuk dia di RRI misalnya, tapi dia tinggal di Minut. Ya tuh, jadi lain kali di Minut itu dia pulang itu Somalang. No kalau Somalang kan, kok orang mau ganggu dia bisa jadi baku soal tuh. Jadi kasih yang dia pulang sampai di rumah, dia mandi, dia makan, cerita dengan keluarga syukur-syukur, baru kemudian tidur. Bangun jam 6 tuh. Jam 6 mau pergi kantor, jam 7 semua sisi. Nah coba bayangkan nih, mau baku dapat dengan tetangga itu dia. Lain kali selama sekali. Nah dengan adanya kegiatan-kegiatan syukuran seperti ini boleh baku dapat. Kan baku say hello, kan kada libur tuh baku dapat. Halo. Lain kali sama-sama ada makanan, dimakan di sebelah. Atau lain kali dong kasih akan. Karena apa? Itu chemistry itu ada tuh. Jadi lain kali orang bilang babungkus. Padahal kalau mau pikir di rumah ada. Kalau mau pikir begitu kan, karena ada rasa ada kebersamaan itu, kenapa? Biar cuma babungkus. Atau kebetulan orang somakan, dimakan, biar cuma bikin kotor piri. Baru kemudian orang bilang, ya kalau di kampung-kampung dulu DP nama minum saguer. Tapi DP kadar alkohol kok di bawah 1%. Jadi rame-rame itu. Nah, kalau toh ada minum cap tikus, satu sloki. Cuma sekarang kan kalau 1 botol kurang. Kalau dulu 1 sloki, maksudnya ini supaya ada chemistry. Itu kebersamaan itu. Jadi kan orang duduk-duduk sama-sama baca cerita. Mulai cerita lain kali cerita tuh pengalaman-pengalaman lalu lain kali 2-3 jam baca cerita di situ. Nah ini sebenarnya DP makna daripada mengucap syukur itu begitu. Itu kunci tahun itu. Orang baku dapat karena berikut misalnya DP besok semua kerja di tadi. Susah baku dapat. Jadi ini kunci tahun ini bagaimana itu memaknai itu kebersamaan dalam satu kelompok masyarakat. Misalnya contoh kan kalau keluarga lain kali kan orang ya tidak mungkin tuh sekarang keluarga biar kakak adik lain kali so tinggal di tempat lain. Jadi ketika ada punya syukur baik pengucapan karena panen, ada Natal, ada tahun baru dan kunci tahun ini baku dapat. Jadi supaya itu chemistry itu jangan hilang. Karena apa? Karena ketika orang yang ada mungkin tinggal di Jakarta, apa tadi kan ada di Minut, ada di Bitung, ada misalnya berapa keluarga itu di jauh-jauh. Nah, sekarang mau baku dapat kapan? Cuma waktu-waktu seperti itu baku dapat. Nah, kunci tahun ini dia yang orang cerita ini itu bagaimana itu orang baku dapat karena libur, kemudian orang membangun kebersamaan kekeluargaan itu dengan cara-cara itu. Karena mungkin ada datang kemari, datang bawa cookies, bawa makanan yang sebenarnya misalnya contoh ada ini orang so ada tuh karena namanya membangun kebersamaan ini kunci tahun ini dalam rangka mensyukuri dan membangun keratan kekeluargaan ini kebersamaan ini ya dong bawa. Begitupun setelah pulang, bawa kok ini, jadi bawa bungkus lagi itu. Jadi itu makna daripada kunci tahun atau mensuap syukur itu seperti itu. Baik, pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, sekilas informasi untuk Anda ya bahwa kalau orang Kawanua itu, apalagi yang berada di rantau, kerja atau mungkin studi di luar Manado, misalnya ada di Jakarta atau di Pulau Jawa, di Papua dan lain sebagainya, memang
rata-rata akan jauh-jauh hari sudah memplanning untuk pulang kampung di Minahasa atau Manado itu di bulan Juni saat pengucapan atau pada saat Natal dan jelang tahun baru biasanya memang meluangkan waktu benar-benar agar bisa pulang kampung untuk ya salah satunya untuk memenuhi silaturahmi di akhir tahun dan juga kunci tahun begitu Pak Lexi ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi dan ya memang apalagi di era modern sekarang ini bahkan bertetangga pun kita jarang bertemu, jarang baku sapa, jarang bertegur sapa. Tapi dengan adanya momen-momen seperti ini biasanya orang pada berkumpul dan akan banyak hal yang bisa diceritakan dan akan menghadirkan satu suasana yang menggembirakan pastinya. Itu dia salah satu makna dari arti kunci tahun ini yang sedang kita perbincangkan saat ini. Dan Pak Lexi kalau misalkan sekarang kan sudah zaman gadget begitu Pak ya. Kalau kan dulu gadget tidak ada handphone, tidak ada internet. Jadi orang-orang pure bicara bukan berhura-hura, maksudnya bergembira bersama tanpa adanya barang yang bisa menyita perhatian. Nah, kalau sekarang sudah terjadi pergeseran, sudah di zaman canggih seperti ini, orang-orang lebih memilih untuk meninggalkan tradisi-tradisi seperti yang kita perbincangkan tadi gara-gara sudah ada teknologi yang begitu maju, mereka lebih memilih melihat-lihat handphone di rumah tanpa lagi untuk melestarikan tradisi yang satu ini. Seperti apa Pak Lexi bisa mengajak agar tradisi ini bisa terus dilestarikan? Ya, jadi kemajuan teknologi itu sebenarnya hal positif kalau orang tanggapi secara positif. Jadi yang jauh semakin dekat, dekat semakin jauh. Iya. Jadi lain kali orang dua orang begini, tapi karena masing-masing punya kesibukan, akhirnya lain kali bermain HP. Nah ini bisa mempengaruhi itu bagaimana keadapan daripada orang ke kekeluargaan, orang ke kemasyarakatan. Yang harusnya teknologi ini dia, ilmu dan teknologi ini harusnya menjadi nilai tambah kepada orang. Dan catatan kan Tuhan memberikan orang kecerdasan. Jadi orang melihat mana yang boleh, mana yang tidak. Bagaimana kalau kurang, orang memperbaiki itu kekurangan itu dengan adanya kemajuan-kemajuan ini membuat supaya menjadi nilai tambah pada orang. Bukan sekarang, ini menjadi nilai kurang malah. Karena apa? Misalnya kakak adik, mama papa, suami istri, segala macam. Itu lain kali ada beberapa cerita ada baku dapat begini, dua-dua main HP. Kalau lain kali tuh anak sudah biar. Ini kan sekarang banyak video-video yang ternyata tuh anak keadapan berubah karena apa? Dia lihat DP mama DP begitu dia ikut. Anak-anak kecil sekarang itu main HP, main gadget. Akhirnya apa? Pertama satu bisa rusak DP mata, bisa rusak DP otak. Karena apa? Karena dia kebiasaan itu. Karena orang membaca misalnya itu ada jarak. Misalnya itu orang jarak seperti ini DP ukuran-ukuran. Nah itu ada DP jarak tertentu. Nah kalau bermain HP itu kan lain kali anak-anak tuh begini. Nah, lama itu ada orang itu cepat DP buram mata atau bahkan ada merusak DP otak. Karena itu ada fitur-fitur tertentu yang membuat DP otak itu menjadi bukan positif jadi negatif. Selain tadi ada radiasi. Itu jadi membuat sebenarnya ini kemajuan ini yang harusnya menjadi nilai tambah buat orang tapi karena disalah diterjemahkan akhirnya merugikan buat orang. Nah itu tadi. Dengan adanya baku-baku dapa, misalnya contoh itu kan orang baku telepon, ya tiba-tiba mati. Pertama satu, mungkin signal payah. Kedua, mungkin yang ada kuota, habis kuota. Ketiga, gangguan di HP. Bisa bayangkan ketika ada perlu. Atau keempat tiba-tiba dia ada orang bapangi, bercerita atau orang penting, dia bunuh. Jadi akhirnya itu chemistry itu hilang. Karena apa? Ketika orang baku dapa begini sadap, bagaimana kabar? Paka maksudnya itu kalau orang dekat, ngana so sombong ngana helebat tegor so nyanda misalnya. Nah, ini membuat itu chemistry itu muncul. Karena dapat ingat dulu kan, apalagi kalau orang tetangga-tetangga baku birman itu dulu dia bermain tali tanah, bermain apa itu DP nama putar-putar, bermain tuh kotak-kotak dan lain-lain. Jadi itu muncul itu kebersamaan chemistry itu muncul. Nah, ketika itu ada, orang namanya itu muncul tuh gotong royong itu dia karena apa? Kebiasaan dulu begitu. Jadi kasih orang susah orang bantu. Karena kebiasaan ini yang ada. Tapi sekarang ini itu contoh, hele baku dapa susah. Sangkan baku dapa saja lain kali syukur-syukur cuma ada atau lain kali cuma. Nah, itu DP chemistry itu berkurang.
Tapi coba kalau orang baku dapat begini tuh, bawa cerita kong bagaimana nepe kabar, kong nepe pa itu bagaimana, ma itu bagaimana, anak bagaimana, kong itu sampai tamang satu sekolah dulu bagaimana. Jadi itu chemistry itu muncul, jadi itu kebersamaan itu muncul. Nah ini yang makna-makna yang tadi bisa dipengaruhi karena itu kemajuan teknologi, itu gadget-gadget itu harusnya orang anggap sebagai nilai tambah, nilai positif bagi orang, tapi itu ternyata ya cuma sebagian kecil. Oleh karena itu literasi seperti RRI-nya Baking itu, dan saya juga sering memberikan materi-materi kepada anak-anak muda, itu penting itu gadget orang tidak salahkan, tapi penting untuk diedukasi, diliterasi kepada anak-anak muda zaman now, untuk supaya seperti RRI Baking itu supaya orang tahu bahwa ini nilai tambah ini harus ngambil dari nilai positif, dari negatif ini kasih kurang. Kenapa? Karena ini merugikan orang. Mungkin sekarang, nggak usah jauh-jauh kan, orang Minahasa dulu bakobong. Bayangkan orang opa-opa dulu, orang oma dulu, Baking kasih anak-anak sampai dapat profesor doktor. DP tingkat akademisi itu sampai di doktor. Itu karena apa? Bakobong. Coba sekarang tanya pada anak-anak, suruh bakobong pada orang. Dek mau bakobong? Apa? Oh sudah aja itu papa PO, mama urusan joto orang itu sekarang apa? Nanti mau cari kerja di mana? Di pusat-pusat berbelanja tertentu. Atau mau suka jadi pegawai negeri. Ya kalau nyari jadi pegawai ini terpaksa masuk di swasta. Itu pun belum tentu diterima. Karena sistem penerimaan ada swasta-swasta tertentu bukan karena DP kejagoan, tapi DP gelar. Tapi ada perusahaan-perusahaan tertentu, dorang tidak lihat DP gelar. Dorang lihat apa DP buat. Kayak di Amerika, di luar negeri. Itu dilihat DP kompetensi. Kompetensinya itu yang diambil. Kalau orang kan banyak sekarang ini dia, ya kalau nggak DP gelar itu lebih tinggi, lebih cepat dapat terima jadi pegawai. Padahal belum tentu mereka dapat gelar itu dia dengan betul-betul sungguh-sungguh. Kenapa? Ada kan orang lihat banyak, ada ciplak, ada orang tiba-tiba bilang nggak dapat doktor, tiba-tiba jadi masalah, kapan dia jadi doktor? Atau dia jadi doktor, kemudian oke, bagaimana dia bisa sampai jadi doktor? Ini kan lagi rame-rame orang-orang karena gelar-gelar itu bisa, dalam tanda petik bisa dibayar sampai. Nah, padahal kompetensi kemampuannya itu jadi terbatas. Nah, ini yang harusnya orang literasi kepada masyarakat, dan terima kasih walaupun temanya kunci tahun ini, tapi diharapkan lewat makna-makna yang ada di sini itu menjadi literasi kepada masyarakat, orang-orang muda khususnya, untuk ambil hikmah daripada ini kunci tahun ini, mensyukuri dan bagaimana orang berbuat ke depan menjadi lebih bagus. Karena apa? Itu chemistry itu kan coba-coba itu tadi figura atau rame-rame, atau orang ada acara-acara dengan teman-teman, lebih dengar kemarin musik di sana, cepat rumah gabung. Kenapa? Bukan mau makan di situ, tapi ada tempat tamang itu situ. Jadi don datang. Jadi itu kunci tahun itu, maknanya itu adalah bagaimana orang silaturahmi, orang kekeluargaan, kebersamaan itu ada ulang. Karena itu tadi orang lain kali kasihan don sudah orang kalau dia di luar kampung atau dia tinggal di tempat jauh, tempat kerja, mau baku dapat saja setengah mati. Kalau dulu kan lain kali orang dari jendela enak pada cookies. Oh ya makasih, dia kasih lagi, dia bilang, apa lagi kita ada cookies ini dia. Nah, begitu toh. Tapi sekarang coba, adakah hal-hal seperti begitu? Ini mulai berkurang. Iya, memang tidak bisa dipungkiri Pak Lexi ya. Ini contoh kecil di rumah saya. Kan ada 4 orang, suami, istri, anak 2. Kebetulan yang sulung sekuliah jadi kos. Jadi tinggal 3 orang. Pada umumnya setiap hari itu, jangankan baku dapat dengan tetangga Pak Lexi. Suami istri saja, satu baru sampai, satu semua keluar. Itu yang terjadi sekarang. Dan memang, tapi kan tidak bisa ditepis ini yang namanya kemajuan. So seperti itu, jadi kira-kira seperti apa Pak Lexi ingin memberikan edukasi lah ya kepada masyarakat bahwa kemajuan teknologi ini memang tidak bisa ditolak, tidak bisa ditepis. Tapi bagaimana kita beradaptasi dengan teknologi itu sendiri. Ya, jadi teknologi yang ada misalnya gadget ini, orang boleh betul. Kalau memang tidak bisa ditinggalkan, orang boleh gunakan lewat itu. Video call kan begitu. Iya. Tapi video call itu jangan cuma sendiri. Jadi kau setuju tuh DP rumah, DP keadaan di sana tuh, supaya misalnya contoh, mama, siapa tuh dinding subah lubang begitu, atau tuh apa namanya siapa rupa so ini dia. Maksudnya supaya dia mengingatkan itu keadaan di rumah itu. Karena kalau aku dapat begini kan orang tidak mungkin cuma tiba-tiba dari sana langsung masuk. Kan masuk dari halaman dulu kan. Sampai di halaman orang lihat, aduh
Kiapa ini pagar ini dia so rapuh begitu. Sampai kemari tuh dinding seng so bocor-bocor. Jadi membuat chemistry itu muncul, rasa empati itu muncul. Aduh kebetulan kita ada rezeki ma atau kak, torang bikin tuh dia, nanti transfer. Nah itu kalau torang pakai video call, torang kasih lihat semua itu. Jadi lain kali torang kan, lain kali sambil tidur-tidur, sambil makan-makan, buat video call. Jadi sebenarnya itu bagus, boleh. Tapi lebih bagus lagi karena kadang-kadang baku dapat tuh. Atau kadang dia pulang kampung. Kasih tunjuk sama tuh dia. Menurut saya itu supaya DP chemistry itu muncul. Tetap ada. Oh iya kan dia rasa sama dia datang di kampung. Kenapa orang pulang kampung? Kalau mau pikir DP hitung-hitungan, keluar dari Jakarta misalnya, luar negeri. Ini banyak orang-orang luar negeri, dia pulang kampung, lain kali 10 tahun tidak datang, atau 5 tahun tidak datang. Dia berusaha untuk datang. Dengan anggaran, bayangkan sampai misalnya katakanlah anggaran itu 1 kali berangkat itu dia mungkin sampai sekitar 55 juta. Karena kebetulan kan padat nih penumpang, jadi DP ini kan sistem ekonomi itu orang kan semakin banyak orang perlu itu DP harga dong naik. Coba kalau kurang, misalnya bulan-bulan Februari ya mulai turun DP tiket, DP biaya ini. Nah, sekarang dia naik. Nah, bagaimana DP ini? Bayangkan ada orang datang. Kenapa dia mau pulang kampung? Karena dia so rasa bahwa aduh kita so berdosa, kita so rasa tak so tahu tapi kampung. Misalnya contoh nak so jauh-jauh. Ada teman dari luar negeri. Kung kita pernah shooting, kita kirim tuh foto-foto ketika ada tempat-tempat yang so ada bagus. Misalnya jalan di pedestrian, baru kemudian ada tuh TKB dulu. TKB itu kan tanpa dengan jorok sekali. Tapi semuanya bagus tuh. Konsok balik ulang. Dulu DP nama Bendar tuh. Sekarang kan berkembang jadi TKB. Nah kemudian balik ulang jadi Bendar 45. Coba bayangkan jadi orang ini. Orang suka sekali. Oh dia cari sekali. Atau ada tempat-tempat tertentu yang dia suka lihat. Nah dulu so hilang, dia datang bayar tiket mahal-mahal, panggil di peluar datang, ya lain kali ada orang suka kawin dengan orang luar negeri, dia datang situ maksudnya supaya mulia. Nah ketika dia lihat ini bayangan tiba di bandara, ada orang ciong tuh kaki, ciong tuh tanah. Kenapa dia rasa, aduh kita so injang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, itu belum pernah injang ulen. Dia lain kali ada itu ritual dalam pengertian bahwa dia rasa, aduh kita pe tanah air ini dia, dia perasa ini dia. Baru kemudian datang, dia jawab, say hello, bawa bataria itu maksudnya tamang-tamang, bagus saya itu, baku-baku pro menangis. Karena kenapa dia begitu? Karena dia merasa bahwa, aduh selama tak kasih tinggal ini tanpa. Nah ini membangun kembali itu chemistry, membangun kembali itu kebersamaan, membangun kembali itu kekeluargaan. Nah itu muncul ulang. Nah itu yang bisa terjadi itu dalam konteks positif seperti itu. Nah kalau misalnya contoh tadi kalau pakai gadget itu kan ya kalau orang cuma baku video call orang 2 orang ya cuma orang 2 tuh tahu. Lain kali dah makan-makan, lain kali minta maaf. Ini ada orang kurang ajar juga so enggak sopan. Itu lain kali buka baju. Kemudian ya ini tambah oleh orang-orang yang makanya saya selalu ingatkan di medsos. Itu begitu udah bikin video, dong viralkan. Padahal di mana DP coba misalnya bayangkan laki-laki atau perempuan pakai baju-baju yang menurut kita nyanda etis, apalagi buka baju. Coba, suka enggak kalau orang kan nilai, ada enggak nilai tipis, kecil, memang enggak sopan. Tapi gara-gara medsos ini dia, udah pikir apa-apa kita kok tapi konten kok kita akun kok, bapak-bapak mau pusing-pusing, siapa mau pusing. Tapi ini menimbulkan keturunan trompet tingkat keadaban dan menunjukkan trompet apa istilahnya trompet moral itu. Nah ini yang bisa merusak dan ini ada jadi contoh tuh, misalnya contoh ya. Orang kalau orang Batamang itu kan ada mau make itu. Nah, ini sekarang orang nak baku kenal pakai mau make dan bahkan dibikin viral. Coba gara-gara medsos. So pakai itu ada tuh video-video yang menurut saya itu orang Minahasa sebenarnya tidak ada seperti itu. Tapi ketika ada keadapan perilaku yang muncul dari pembiasan dari orang-orang yang ya ada orang-orang yang ya suka-suka dorang kan begitu. Yang sekarang kan orang lihat orang banyak nih orang-orang di medsos ini konten-konten karena dia mau mendapatkan doi dari situ dia kan semakin banyak netizen, semakin banyak view, semakin banyak orang ini kan dapat banyak. Padahal sebenarnya ini merusak moral. Yang menurut saya harusnya tidak boleh. Nah orang Minahasa sebenarnya itu tadi. Adanya itu kunci taung, bakumpul itu maksudnya supaya turun chemistry ada dan kembali ingat trompet tua, orang-orang tua dulu ada kasih didik pada orang bagaimana. Misalnya contoh kan orang sama-sama Belanda dulu, karena ini kan kegiatan-kegiatan ini dia kan sama-sama Belanda, Prancis dan segala macam. Itu yang orang ambil dari nilai positif, yang kemudian orang bikin.
Nah, itu kan misalnya figura, baru kemudian itu cookies lain kali kan orang baking apa DP nama makanya kan ada tuh pernah dengar cookies tradisional tuh misalnya biapong, panada, kolombeng, pizza, baru nasi jaha, dodol, onde-onde. Itu yang makanan-makanan tradisional itu yang ketika orang datang itu mengingatkan orang tuh supaya oh iya Kang bahwa ternyata ini nilai-nilai positif ini yang harusnya orang jaga. Dengan bikin orang kunci tahun ini supaya itu kembali muncul. Walaupun sekarang kita lihat ya memang agak bergeser daripada apa yang ada. Sehingga saya berterima kasih kepada RRI yang mengangkat kembali ini dia. Supaya di tahun 2025 ini dia, ini ada terus. Mulai orang getuk tularkan bahwa mesti jaga. DP sopan santun, DP etika, bagaimana itu kebiasaan, kekeluargaan. Internet boleh, teknologi oke, tapi itu baku dapa itu mesti ada. Biarkan kadang-kadang, tapi baku dapa itu, atau kalau lewat internet itu tadi, kasih kamar itu DP apa memang itu keadaan rumah atau tempat supaya orang akan mengingat kembali. Coba kan torna ingatkan dulu kalau lama sekali baku dapa, pilih kemana, oh mama nangis. Kenapa? Dapat ingat dulu Kang, bermain cengek-cengek, melintah-lintana, dan apa segala macam itu dia yang bikin torang PC misteri itu muncul kembali. Baik. Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, kami akan kembali untuk Anda untuk sesi terakhir tentang topik makna kunci tahun. Untuk itu tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kami kembali untuk Anda pendengar RRI dan pemirsa RRI Net. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih tetap setia bersama kami. Obrolan budaya bersama RRI Manado dan masih membahas tentang makna kunci tahun. Bagaimana kita memaknai tahun yang lama yang sudah berlalu dan memasuki tahun yang baru yang tentunya penuh dengan harapan, penuh dengan semangat dan optimisme bahwa tahun 2025 ini yang walaupun masih baru, masih penuh misteri, tapi kita percaya akan mampu untuk melewatinya dengan segala baik. Yang penting kita memiliki semangat yang tinggi. Masih bersama Bapak Leksi Kalesaran, pengamat sosial budaya di Sulawesi Utara. Dan di sesi terakhir ini Pak Leksi kalau misalkan bisa menggambarkan simbol-simbol tertentu, mungkin kalau ada sepanjang Pak Leksi mengetahui adanya tradisi kunci tahun ini. Ya, jadi kita berharap bahwa makna kunci tahun ini betul-betul bisa menjadi pintu masuk orang untuk menjadi lebih bagus lagi. Kenapa? Karena orang berharap apa yang sudah lewat itu ada kurang-kurang orang perbaiki. Menjadi motivasi orang untuk jadi lebih bagus. Kemudian ada yang nilai-nilai positif itu yang orang akan pertahankan bahkan ditingkatkan lagi. Nah, bagaimana cara-cara itu? Antara lain itu bagaimana membangun kebersamaan. Ada cara-cara tertentu, simbol-simbol tertentu, tradisi-tradisi tertentu yang membuat itu ada chemistry. Seperti tadi itu, ada figura rame-rame, ada makan cookies, makanan tradisional, ada onde-onde, ada kolomboyang polote, ada nasi jaha, ongol-ongol, onde-onde itu dan macam-macam yang ada ini dia yang bikin menjadi simbol-simbol ini yang orang mengingatkan pada orang bahwa orang ini satu apa istilahnya satu kebersamaan. Ya kata DP kata kasar kan satu suku dulu orang. Tapi suku dalam pengertian ini bukan semakin apa istilahnya negatifnya saja bahwa satu suku tapi dengan ini membangun kebersamaan bahwa orang ini pluralisme. Memang dari suku Minahasa tapi Minahasa yang memiliki perspektif ke depan, perspektif untuk orang semua ini pluralisme. Nah, simbol-simbol seperti itu dia termasuk ada tuh
figura-figura dan ada kegiatan-kegiatan yang membuat orang untuk sama-sama menjadi lebih baik lagi itu orang duduk baku sama-sama dengan baku dapa. Kalau orang baku dapa kan itu simbol-simbol itu bagaimana orang itu tanda bahwa orang ini ada istilahnya ada chemistry karena belum tentu kan kalau lewat teknologi ini memuncul terompe kebersamaan karena kalau orang baku dapat begini kan turun ya misalnya kasih pakai baju dia tarabe misalnya sengaja misalnya aduh kasih nggak perlu turun tanya bahwa orang lihat berarti dia perlu dibantu misalnya tuh datang kemarin lihat apa dia subah kumis dan segala macam so nyara sama dia dulu dah misalnya bukan karena DP tua tapi karena lupa tabiar. Nah, itu berarti bahwa orang perlu perhatian misalnya piba cukur ngana atau ini apalah pokoknya orang baku panggil supaya itu kebersamaan itu muncul. Iya, karena kan kalau di media sosial orang cenderung menampilkan yang baik-baik saja. Iya, itu DP cerita yang itu. Cantik-cantik saja. Jadi ketika di medsos, pakai gagah-gagah dia, pakai ini dia. Coba kalau di rumah-rumah biasa kan pakai maaf kalau perempuan pakai daster begitu kan karena kebiasaan itu. Jadi simbol-simbol yang harusnya menjadi perekat terompe kebersamaan itu muncul. Nah ketika orang melakukan itu maka orang akan tidak lupa terompe kampung halaman, orang tidak lupa terompe kekerabatan yang ada, kebersamaan dan orang tidak lupa terompe kebersamaan dalam satu keluarga. Karena lain kali orang itu tadi, bayangkan satu rumah lain kali karena punya masing-masing punya kesibukan. Ya akhirnya lain kali baku dapat Sunda. Lain kali baku dapat ini kurang. Nah ini bisa menjadi pintu masuk orang percekcokan dan lain sebagainya. Coba kalau orang hari ada baku dapat lain kali marah-marah. Ngana ndak ontak ngana. Itu karena dekat orang ndak ontak ngana. Pipa cuci dulu ngana. Atau ngana so nyana pernah pi kubur ngana. Pilih kubur ngana. Orang pe oma atau pe papa atau apalah begitu. Jadi muncul. Tapi coba kalau misalnya cuma by phone. Apakah orang banyak bicara, paling kan cuma terbatas. Karena pertama satu kota, kedua kali dia ada aktivitas, dan ketiga itu lain kali ada gangguan signal, ya toh. Kalau misalnya ini tertentu, ya bisa ini dia. Tapi kan ada tuh ini tertentu yang DP terbatas, DP jaringan. Jadi itu lain kali enggak. Nah tapi kalau orang baku dapat ini, itu simbol kebersamaan itu muncul. Dan kedua dengan simbol ini dia muncul tuh chemistry sehingga orang ke depan, jadi apa yang kurang-kurang orang perbaikin. Jadi kalau kurang memang kadang-kadang ya pas waktu kunci tahun, baku dapat itu orang kerekatan. Jadi lain kali ketika orang dari kampung ini, ya sudah di rumah orang baku dapat, baca cerita rame-rame supaya apa? Supaya itu chemistry itu ada. Jangan sampai sini cuma bertunjuk, kau dia pada teman-teman di sana, kau terlalu lama di sana. Padahal sebenarnya dia datang di sini, pulang kampung atau apa, datang dengan keluarga. Nanti kalau so di keluarga, nggak mungkin kata tuh 24 jam turun di rumah tuh, biarlah 1-2 jam turun teman, turun kenalan dan lain sebagainya atau saudara-saudara yang lain yang membangun lagi chemistry itu, membangun lagi terompe kebersamaan. Iya, karena ini juga merupakan momen di mana orang tua kasih nasihat wejangan untuk anak-anak ya. Kalau misalkan lewat handphone kan biasanya ada nasihat yang tidak ingin didengar langsung diputus. Tapi dan kedua kalau orang baku dapat begini boleh baku potong-potong silakan. Markal coba kalau di internet atau begitu. Lain kali begini dia jatuh tidak dapat dengar dia bicara terus-terus. Tapi atau sebaliknya dari sana mau cerita terus, jadi nak aku masuk. Ketika mau potong dia bilang, tunggu dulu kita udah bicara, jangan potong-potong. Maka kalau orang baku dapat begini, ngana bilang ini tiba-tiba belum genap tuh cerita, boleh dia potong. Jadi muncul, itu makanya itu dialog itu dia, itu lain kali agak panjang. Nah panjang-panjang ini dia, itu yang making trompet chemistry itu kekeluargaan, kekerabatan itu muncul. Dapat ingatkan dulu begitu. Jadi ini yang sebenarnya makna dari kunci tahun itu tadi, orang baku dapat. Orang ambil hikmah daripada tuh tahun-tahun sebelumnya yang ada di kurang-kurang, ada di positif, orang baking, kalau kurang-kurang orang perbaiki, kalau positif orang pertahankan, dan itu kebersamaan itu sebagai kekeluargaan itu muncul. Nah ini yang sebenarnya pintu masuk kunci tahun ini itu karena orang baku dapat mensyukuri kepada Tuhan, karena orang boleh lewati 1 tahun dan mudah-mudahan ke depan Tuhan kasih senantiasa terompe kesehatan dan boleh sukses dalam terompe kegiatan entah pekerjaan, entah kegiatan yang lain. Kesehatan utamanya. Ya. Ini kalau di daerah Minahasa Utara, di Air Madidi, Laikit dan sekitarnya ini masih kental kalau memasuki tahun yang baru ada kegiatan makantar atau kumantar. Jadi satu kelompok orang itu berkunjung dari satu rumah ke rumah yang lain. Ini dipercaya untuk
membawa kebahagiaan, membangun kebahagiaan kepada orang-orang yang mereka kunjungi. Ya, itu kalau namanya kan orang mensyukuri, kan mensyukuri itu kan bukan cuma orang pediri, Ya. orang pergi pas sebelah, pas tetangga, berjalan supaya orang baku-baku dapat terus. Karena lain kali kan ya syukur-syukur di tempat-tempat yang masih dong bilang bukan bilang pedalaman, tapi di tempat-tempat yang masih agak jauh masih kuat orang pergi kebersamaan. Tapi kalau misalnya termasuk perkembangan misalnya Kota Tomohon, Manado itu lain kali Birman sudah baku sapa. Iya. Karena apa? Nah, ya itu tadi karena masing-masing punya kesibukan. Tapi ketika kalau di kampung kan rata-rata masih tingkat pekerjaan itu kan rata-rata kan swasta atau katakanlah petani. Petani. Kalau petani itu kan boleh baku dapat. Jadi pagi dan pagi baku dapat di kobong lewat singgah dulu. Memo. Melop. Komanpe. Itu dia macam-macam begitu. Jadi biar kasih cuma bilang cuma beki untuk kontor piring, beki apa. Tapi ada cerita tuh. Bagian lain kali napa ada mangga, ada PT Jo sendiri kalau nggak suka kau nang bawa Jo. Jadi itu kebersamaan itu muncul dan itu daerah-daerah tertentu masih menggunakan, masih melaksanakan itu. Tapi daerah-daerah tertentu ya Sonyanda. lebih kurang, bukannya Iya. ada tapi sekurang. Baik. Jadi kalau itu ada DP makna daripada tuh kunci tahun itu mensyukuri, kemudian kebersamaan itu lain kali mulai berkurang. Oke. Bagian terakhir Pak Leksi, apa bedanya makna kunci tahun ini dengan tolak bala? Apakah sama atau beda? Itu hampir sama karena tolak bala kan berkaitan dengan kepercayaan orang tuh bagaimana supaya orang mensyukuri supaya Tuhan tetap jaga pada orang supaya ketika ada hal-hal yang bersifat bala ini dia itu kalau boleh tidak ada. Nah itu ada kebiasaan-kebiasaan. Namun tempat-tempat tertentu dia baking itu dia misalnya bersyukur dengan apa sesuatu yang orang baking Lebih ke itu. ritual ya. Bikin ritual tertentu, tapi ritual-ritual banyak dulu ritual-ritual yang non agama. Jadi cuma dong bilang ini. Tapi sekarang dong melihat bahwa harusnya kembali seperti dulu, bahwa tolak bala itu maksudnya yang positif. Jadi misalnya ada tertentu-tentu yang dong bikin pada minut itu ada baking itu, bikin syukuran, kemudian apa supaya lain kali jangan baking ini dia supaya jangan ada bala atau misalnya ujang kaki, ujang keras atau banjir dan lain sebagainya itu karena kebersamaan itu sama-sama karena coba kalau banyak orang berdoa. Kalau cuma satu orang berdoa, beda dengan kalau banyak orang kan yang Tuhan dengar. Banyak sekali orang yang berdoa ini dia berarti dia bagus. Coba kalau cuma sendiri, Tuhan bilang tunggu dulu, apa ini dia? Maka kalau banyak kan Tuhan pikir, ini pintu masuk, berarti dia ini banyak orang senang. Ini ke daerah ini dia terus mesti jaga supaya kalau boleh jangan ada banjir, jangan ada bui dan lain sebagainya. Itu jadi makna dari kunci tahun itu adalah itu tadi. Jadi terus mensyukuri, kemudian bagaimana tuh orang memunculkan itu kebersamaan, kekeluargaan dan tuh chemistry itu ada sehingga ya kalau ada teman-teman yang siapa ini dia orang nak datang padahal panggil-panggil berarti ada halangan. Kalau orang pergi ke sana apa dia berdoa akan ke sana atau bawa akan sesuatu dan lain sebagainya. Karena itu makna daripada kunci tahun itu supaya kenapa lihat tuh kalau ada orang datang siapa? Katu ada sakit dia. Kan kalau dia sakit nak mungkin datang tuh. Waktu datang cerita muncul kemudian ada perhatian itu. Baik. Dan sebagai pengamat sosial budaya, bagaimana Pak Leksi menyampaikan harapan kepada siapa saja, mungkin kepada pemerintah juga, agar ada tradisi seperti ini jangan sampai dihilangkan. Kalau boleh malah ada semacam wadah supaya memang setiap memasuki awal tahun atau setiap akan mengakhir tahun, makna kunci tahun ini tetap ada, jangan sampai luntur. Ya, kepada pemerintah saya berharap memberi perhatian terhadap bagaimana membangun chemistry kebersamaan ini. Tapi jangan mengatur seperti yang lalu. Itu ada aturan pemerintah baking untuk misalnya pengucapan 1 hari, hari yang sama. Bayangkan padahal kan pengucapan itu kan akan ada panen. Iya. Ada panen, tiba-tiba bikin jadi satu tanggal. Padahal panen saja belum tentu panen. Iya, Itu betul, kedua, betul. itu dari pimpinan agama. Itu jangan jadikan satu tempat. Itu seperti yang lalu kan pernah untuk kegiatan ini semua pada tanggal sekian. Padahal itu beda-beda. Jadi pemerintah memberi perhatian itu tapi mencari tahu makna daripada itu dia. Jadi kalau kunci tahun pertama ya baking minggu pertama. Kemudian jangan ada intervensi dalam konteks pelaksanaan misalnya ritual atau DP ibadah. Ya kalau bikin ibadah ya semua silakan beribadah di gereja atau di mana segala macam itu. Tapi jangan masuk dalam unsur politik praktis karena itu bisa mengganggu itu kebersamaan ini. Jadi pemerintah saya harapkan untuk memberi perhatian itu dengan kalau perlu coba sekali-sekali pemerintah bikin atau 1 tahun 1 kali.
terserah kepada di daerah setempat Iya. itu. Misalnya katakanlah di kecamatan atau kabupaten bikin satu tempat itu syukuran seperti tadi. Minahasa, nggak usah satu kali sama-sama di Sulawesi Utara pakai tanggal sekian. Jadi tergantung dorang apa DP nama PC Mistri yang ada di kabupaten kota atau tempat-tempat tertentu yang penting pemerintah mensupport itu Baik. dengan itu tadi memfasilitasi kalau boleh juga sedia anggaran supaya ketika pada waktu kunci tahun ada orang yang susah perlu Bisa itu lebih ya lancar. bantu akang tuh dia di situ. Oke. Baik. Terima kasih Bapak Lexi Kalesaran yang sudah bersama kami kurang lebih 1 jam ini kita sudah membahas tentang makna kunci tahun yang tentunya merupakan salah satu tradisi di daerah Sulawesi Utara dan di tempat sahabat budaya juga pendengar RRI pasti punya tradisi yang sama hanya mungkin beda istilahnya begitu Pak Lexi ya dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saatnya kami undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan yang pasti kami dari RRI Manado menyampaikan untuk Anda semuanya selamat memasuki tahun yang baru tahun 2025. Biar kiranya semua harapan baik kita akan senantiasa didengarkan oleh Yang Maha Kuasa dan akan membawa kita pada semua kebaikan yang menjadi harapan kita bersama. Kami pamit, saya Joyce Wantania, sampai jumpa.